104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur satu. Ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi anyang-anyangan atau gangguan saluran kemih. Ya, racikan kunyit, jahe, jeruk nipis. Bahan-bahannya diantaranya 1 jari kelingking jahe, kemudian jeruk nipis, kemudian 1 jari kelingking kunyit, air secukupnya. Nah, berkaitan dengan anyang-anyangan ini, Sensei, ini secara klasik disebabkan oleh apa dan gejalanya seperti apa? Nah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para tabi'in, tabi'in dan pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu pembahasan gangguan kencing ini, entah nyerinya, tidak lampiasnya atau tidak tuntasnya, ini erat kaitannya dengan organ-organ yang di dalam, baik itu ginjal, kilya atau masana, kemudian kantong kemih dan seterusnya. Ya. Beberapa hal di sini, beberapa bab yang gangguan kencing yang perlu ya diperhatikan. Bagaimana gangguan buang air kecil ini adalah suatu jenis penyakit yang seringkali terkadang nyeri ketika kencing dan tidak tuntas atau netes. Ya, atau buang air kecilnya sering, tapi sedikit-sedikit, gitu kan? Dia tidak tuntas, tidak lampias, kata guru saya. Timbulnya penyakit ini kebanyakan dikarenakan tertahannya faktor panas pada kantong kemih. Namun juga ada yang disebut bisa jadi dikarenakan kelemahan ginjal, dikarenakan emosi. Jadi bisa jadi faktor
panas dari luar, ya entah itu makanan, entah itu hawa udara, atau bisa jadi dari emosi itu sendiri. Ya. Dan para pakar pendahulu berdasarkan gejala klinis itu membagi menjadi 5 jenis. Ya. Adapun secara etiologi dan patogenesis, seseorang itu biasanya ketika dia berlebihan mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, karena disebut tadi panas tadi. Atau kelebihan manis, atau minuman keras yang bersifat panas, alkohol maksudnya, anggur, sehingga lembab panas itu tertahan pada rongga organ bagian bawah, ya, ini kantong kemih dan seterusnya, sehingga cairan air seni itu laksana terbakar, panas dia, makanya keluarnya netes, dan lama kelamaan itu mengkristal dan terbentuk, ada kalanya bisa menjadi pasir atau batu kantong kemih, ya. Dan dapat juga berpangkal pada ginjal atau saluran kencing. Maka ini disebut sebagai gangguan kencing, entah karena batu, entah karena panas yang berlebih. Perlu diperhatikan bagi para ahli klasik, ya, bahwasanya ketika seseorang itu panas dengan seseorang itu kering, itu beda. Ya, itu beda. Sebagaimana seseorang ketika karena panas itu bisa jadi dia kekurangan dingin pada tubuh. Ya. Sementara kering itu kekurangan lembab pada tubuh. Panas itu karena kurang dingin. Gitu. Kering itu karena kurang lembab. Ya. Dan gejala yang muncul pun berbeda. Gejala yang muncul pun berbeda. Ketika panas tadi, kencingnya panas, kemudian netes, bisa jadi sering. Tapi di diagnosa itu akan terjadi perbedaan. Karena kering itu bisa jadi kulit kering, bibir kering. Kalau panas nggak mesti harus begitu. Kemudian faktor lembab panas ini yang tertahan. Jadi ada airnya tapi panas, makanya disebut lembab panas. Pada kantong kemih, ini panas yang muncul kemudian stuck sehingga energi vital tidak bisa menekan ke bawah dan mengeluarkan, sehingga akan terjadi seperti itu gejala-gejala gangguan kencing. Ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, tertahannya kemih. Kenapa tertahannya kemih? Penyakit ini terutama dengan gejala sukar buang air kemih, nyeri dan kembung pada perut bawah, bahkan kemihnya tersumbat. Gejala yang tidak mendesak dengan tidak lancarnya berkemih, bahkan ketika kencing ditunggu lama kemudian netes, yang keluar hanya netes, itu pun rasanya panas. Gejalanya agak mendesak dengan ingin berkemih terus namun tidak dapat keluar kecuali netes, dan terasa bagian bawah gembung yang mendesak. Timbulnya penyakit ini terutama dikarenakan tidak lancarnya fungsi perubahan sirkulasi energi vital. Yang pertama tadi berdasarkan panas lembab, yang kedua bisa jadi bab kedua bisa jadi dikarenakan sirkulasi energi vital kantong kemih yang tidak lancar. Di dalam buku-buku klasik disebutkan kantong kemih sebagai pejabat daerah, disebutkan di sana, di mana cairan itu tersimpan. Bahkan ada yang mengatakan di beberapa buku mengatakan bahwasanya kantong kemih itu termasuk pejabat penerima hadiah. Di sisi lain ada yang mengatakan pejabat daerah. Jadi organ itu biasanya diumpamakan seperti susunan pejabat pemerintahan, gitu ya. Di mana cairan itu tersimpan. Kadang orang yang mengatakan pejabat penerima hadiah karena dia mendapatkan hadiah selalu cairan kencing dari seluruh makanan yang ada, kemudian ampasnya cairan kencing, maka disebutnya pejabat penerima hadiah. Ada juga yang menyebutnya sebagai pejabat daerah, yaitu daerah bagian bawah. Melalui fungsi perubahan sirkulasi energi vital, maka kemih ini dapat terbuang. Namun ketika ia terganggu, maka kemih itu akan tertahan dan tidak terbuang. Penelitian etiologi dan patogenesis, bila terdapat panas pada rongga organ bagian tengah, yakni perut pusar ke bawah, dan tertahannya pada kantong kemih atau panas pada ginjal dari pinggang kemudian mengalir ke kantong kemih, ke bawah ke saluran kemih, hal ini menyebabkan faktor panas berkumpul pada kantong kemih sehingga terjadi disfungsi perubahan sirkulasi energi vital. Maka hal ini terjadi gejala tertahannya kencing disertai dengan ketika nunggu lama pun keluar menetes. Atau ginjal dan kantong kemih itu saling menguatkan.
sebagai organ eksterior dan interior saling berhubungan, di mana fungsi perubahan sirkulasi energi vital kantong kemih bergantung kepada penghangatan pada ginjal bagian kanan. Maka apabila insufisiensi panas ginjal atau energi vital ginjal, hal ini akan menyebabkan astenia atau defisiensi pintu vitalitas, dan hal ini akan menyebabkan disfungsi perubahan sirkulasi energi vital kantong kemih sehingga tidak dapat berkemih atau sulit berkemih. Atau yang ketiga, bila cedera atau bisa jadi orang itu cedera, jatuh. Nah. Terpukul atau setelahnya melakukan operasi. Hal ini menyebabkan stasis pada jaringan-jaringan organ dan pembuluh-pembuluh darah atau luka pada organ dalam sehingga kemih itu tertahan. Kan ada kalanya orang yang nggak bisa kencing setelah kecelakaan. Kemudian kencingnya itu dialurkan ke lewat selang gitu ya. Adapun diferensiasi atau beberapa hal pola penyakitnya, itu ada kalanya dikarenakan faktor panas yang tertahan pada kantong kemih, ada kalanya karena astenia panas energi vital pada kantong kemih, ada kalanya dikarenakan lemahnya energi vital pada jaringan organ, dan lain sebagainya. Ya, ini kita racik dulu ya. Oke. Jahe, Ini kunyit sama jeruk nipis. ini udah nggak dicampur udah ya? Ini kita rebus dulu airnya. Ya. Kita pakai yang umbi. Karena yang kita bahas tadi lembab panas. Karena kunyit itu ada dua. Kalau ini rimpang itu sifatnya hangat. Sifatnya hangat, ya. Dia hangat pahit. Tapi kalau ini dingin pahit. Oke. Ya, kita pakai yang ini. Ya. Karena kita mau rebus, saya iris saja. Diiris ya. Ya, saya parut, saya iris saja. Tapi kalau diseduh itu pakai. Kalau diseduh itu diparut. Ya. Okay. Tapi khasiatnya tetap Ya, sama. Kalau diseduh, kalau seduh kan airnya udah panas tuh. Betul. Sama. Ini kan rebus nih, nanti saya menunggu. Karena jahenya mau kita geprek. Ya. Kecuali kalau diseduh jahenya diparut juga. Ya. Oke. Jahenya bagus nih. Iya, bagus. Tua nih. Ini pakai tua banget. jahe yang biasa kita ya. Nah. Tua ya. Tua nih. Masya Allah. Sip. Tinggal jeruk nipis. Jeruk nipisnya nanti pas sudah Setelah mendidih. dihidangkan ya. Saya nggak pakai jahe merah ya. Oke. Bisa pakai jahe imprit atau gajah. Ini jeruk nipisnya kita peras dulu. Berapa sih ininya? Nanti dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita aja. rebus sampai mendidih. Ya. Baru setelah ini, baru kita ini. Kita pas dulu. Sambil nunggu mendidih. Oke. Yep. Sip. Jahe, jeruk, kunyit. jeruk, Berarti jahe kunyit. dulu. Iya. Iya. Jahe. Kita bahas jahe dulu. Kenapa? Nah ini yang akan menjadi pembahasan yang menarik karena ketika seseorang itu terjadi lembab stagnasi, itu harus ada tonik energi vital dan ada tonik cairan. Jadi di sini yang digunakan adalah tonik cairan dan tonik energi vital. Makanya air sama rebusan jahe. Nah, jahenya itu panas pedasnya itu untuk tonik energi vital, sehingga mampu mendorong. Kemudian airnya itu digunakan untuk menambah rutubah cairan pada tubuh. Ya. Jahe ini ada beberapa hal. Ada jahe yang segar. Ya. Tentunya jahe segar itu sifatnya beda dengan jahe yang sudah dikeringkan. Kita pakainya jahe yang segar ya. Jahe segar ini sifatnya pedas dan hangat. Pedas itu membuyarkan timbunan tadi, timbunan lembab tadi, membuyarkan timbunan. Dan hangatnya itu tonik energi vital. Makanya hangat. Bagaimana kalau pakai jahe
bubuk bubuk terlalu panas. Terlalu panas. Ya. Oke. Kalau nggak punya ya pakai serai juga nggak ada masalah. Serai, gitu ya. Di mana khasiatnya itu menghangatkan badan, membantu menstimulasi sirkulasi peredaran darah, mengeluarkan keringat, meningkatkan tekanan darah, membantu menurunkan temperatur pada saat demam melalui buang air kecil yang lancar, meredakan mual, muntah karena kena angin. Ya. Menurunkan temperatur panas demam melalui kencing dan keringat, dan membantu pencernaan makanan, melembutkan perut dengan ideal, dan mengobati penyumbatan pada organ tubuh termasuk pada liver atau hati. Ya. Dikarenakan adanya dingin ataupun lembab. Ini karena lembab ya. Iya. Kemudian mengobati gelapnya mata diakibatkan karena lembab yang mengganggu limpa, dan menguraikan sindrom angin pada usus dan lambung. Mengobati penyakit liver dan lambung karena dingin, dan mengobati demam menggigil akibat angin, dan melegakan eksterior atau organ bagian luar, dan memperkuat pertahanan tubuh bagian luar. Oke. Kalau bahasa Imam Suyuti namanya balgham rutubah. Balgam Ya. rutubah. Untuk mengusir angin yang datang dari luar, meluruhkan dahak, menyebarkan, membuyarkan, menggerakkan energi vital yang tadi tersumbat, dan darah, serta menawarkan racun dari herbal lain. Ini sudah mendidih? Sebentar lagi. Tunggu Sebentar lagi. Ya. Oke, siap. Dan dia bagus untuk paru, limpa, dan lambung, terutama organ perut bagian bawah. Manfaatnya juga merangsang keluarnya keringat, membebaskan angin yang ada di luar, menambah hangat jaringan organ, ya, perut, menghentikan mual, muntah, menambah hangat paru, menghentikan batuk, menawarkan racun tanaman, kemudian juga ikan, udang, kepiting, dan sebagainya. Ini jahe segar. Jahe segar. Nah. Kalau jahe kering beda lagi kan soalnya. Jahe kering itu jahe yang dikeringkan itu sifatnya pedas, rasanya sifatnya panas, rasanya pedas. Panas kering sifatnya dan pedas rasanya. Sehingga khasiatnya beda lagi, membangkitkan gairah seksual, beda lagi dia. Jika tadi memperlancar buang air kecil. Buang air kecil. Ini sama buang juga, tapi bukan yang air kecil ya. Memperbanyak sperma, menghangatkan limpa lambung. Limpa lambungnya sama, mengeringkan reaknya sama, menambah daya ingat, menghilangkan lembabnya sama, melunakkan makanan yang kerasnya sama, menghangat makanan dinginnya sama. Tapi jalurnya berbeda. Makanya kita tidak pakai yang kering. Ya, jadi nanti beda jalur. Sebentar lagi. Ya. Kemudian yang kedua, jeruk. Ini ya. sesuai abjad ini berarti ya. Kunyit itu terakhir soalnya ya. Iya. Jeruk nipis. Saya sudah sering sekali mengatakan bahwasanya jeruk nipis itu katanya dari Tionghoa. Sudah biarin lah ya. Iya kan asal Tionghoa katanya, Tionghoa Selatan. Tapi kalau Tionghoa Selatan itu Cina Selatan itu dulu abad sebelum Masehi yang datang ke Indonesia kan Cina Selatan juga. Yunan, Cina Selatan juga. Ya masuk aja lah, dimasuk-masukin aja lah ya. Dan diyakini ada juga yang meyakini jeruk itu masuk India dari Cina. Justru India Selatan yang dari sana terus dibawa oleh Vasco da Gama tahun 1498 ke Eropa. Namun demikian jeruk itu tersebar di India dan ditanam luas di Amerika Serikat, Spanyol, Brazil, Cina, Jepang, Palestina, Italia, Afrika, Afrika Selatan, Mesir, dan Meksiko. Dan ke Indonesia nggak tahu siapa yang bawa. Mungkin Cina juga. Cina Selatan. Yunan kan katanya nenek moyang kita salah satunya adalah bangsa Yunan katanya kan. Ya. Kalau kita belajar sejarah, dah kita pulang dulu. Oke. Hati-hati. Kayaknya panas soalnya. Iya. Betul. Ya. Nah, saya nyiapkan jeruk, kan? Mana pisahnya? Nah. Bisa? Asik. Taruh. Nah, hop. Oke. Taruh tengah. Iya. Ya. Oh, langsung ya? Langsung. Oke. Ini saya buang ke bawah di tempat sampah loh ya. Iya. Ini dikira pemirsa loh, bawah nanti belepotan. Enggak, ini ada tempat sampah. Tenang aja. Warnanya langsung berubah ya? Iya, warnanya langsung berubah karena jeruk itu merubah.
Teh aja kalau kena jeruk kan berubah. Iya, benar. Oke. Ini yang lompat. Oh, kemarin lebih banyak airnya ya? Sekarang kurang. Ini kurang. Udah tua kali. Iya. Itu lagi biar seger. Satu lagi ya. Langsung berubah kan? Iya. Memang Masya sengajanya Allah, begitu saya biar tahu actionnya kan. Iya. Biar tahu bagaimana langsung berubah. Kalau Perubahan enggak kan nanti nggak tahu. dari Makanya gelap tadi saya sengaja menjadi langsung- terang. Nah, betul. Oke. Jadi tadi warnanya kuning. Kayak ini beda nih kan? Kuning ya, ini Kuning dia keemasan perbedaannya. dari Menjadi agak terang ya. Iya, betul. Kuning pucat Kekuningan, jadinya. kuning. Wih, ternyata jeruk bisa merubah begitu ya. Ya, Masya Allah. begitulah. Jadi warna kunyitnya menonjol, jadi naik. Iya, iya. Ya kan? Betul. Warna kunyitnya Lebih jadi dominan. yang tua jadi muda. Jadi kayak warna pangle ya. Iya, benar. Jeruk. Baik, kita lanjut. Ya, lanjutkan. Sifatnya dingin, Iya. asam, kelat, dan pahit. Kalau tadi jahe itu panasnya itu untuk membentengi pertahanan luar, dia larinya keluar karena dia panas pedas itu sifatnya naik dan keluar. Naik dari keluar. Jadi bukan ke dalam. Yang ke dalam ini dia, Iya. jeruknya. Ke dalam itu jeruknya dingin itu sifatnya masuk, kemudian turun ke bawah. Makanya turun ke bawah berarti melancarkan sesuatu yang turun ke bawah. Gitu. Maksud saya begitu. Dan asamnya berkhasiat mengerutkan dan mengesatkan. Jadi mencegah benuaan dini, awet muda. Kemudian dinginnya itu sifatnya turun, masuk ke dalam, ke organ bagian dalam, kemudian menurunkan. Sehingga memperlancar buang air kecil. Iya. Ya, itu dinginnya. Sementara kadang-kadang jeruk nipis itu kalau ada yang pahit, itu bersifat merangsang buang air besar dan buang air kecil. Kemudian yang terakhir kunyit. Kunyit, ya. Nah, kunyit ini memang belum ada yang mengakui. Oh, gitu. Alhamdulillah ya. Tapi kalau temulawak itu udah langsung diklaim itu asli Indonesia. Di beberapa literatur cuma disebutkan ini merupakan tanaman semak tinggi lebih kurang 70 cm dan seterusnya, dan tidak ada yang menyebutkan kunyit itu dari mana, walaupun di negeri-negeri lain juga ada kunyit ya. Dengan dikasih nama Curcuma domestica. Ya. Ini bagian yang digunakan adalah umbi tadi yang saya gunakan. Iya. Kunyit itu biasanya diambilnya pada panennya itu seringnya dulu itu pada bulan November. Jadi sekarang apa ya? Sekarang akhir Oktober. Oh, akhir Oktober. Tanggal Hampir 29. ya. Hampir mendekati ambil November. panen berarti ya. Ini berarti panenan. Kalau ini panenan baru berarti panen dini. Panen Ya. dini. Kalau karena sebentar lagi, sebentar lagi, jadi udah tua, udah bagus. Tadi aja udah bagus. Setelah dibersihkan, ada yang menyebutkan dibuang akar serabutnya seperti tadi. Dibuang akar serabutnya. Ada yang bilang nggak dibuang akar serabutnya. Ada dua madhab besar yang terjadi perdebatan sengit antara yang dibuang akar serabutnya dan tidak dibuang akar serabutnya. Dan di Korea pada tahun 1500-an, 560-an, itu orang yang berpendapat, tobib yang berpendapat tidak boleh dibuang akar serabutnya, itu dikucilkan. Oh, gitu. Dibuang. Jadi nggak boleh apa? Menangani. Nggak boleh praktek. Kemudian lagi dia ya. hidup di hutan. Kemudian dia hidup di hutan hanya menolong karena nggak boleh praktek resmi dari kerajaan. Keren ya. Dulu begitu gitu ya. Hanya gara-gara ini. Hanya gara-gara dia punya pendapat tidak boleh dicabut. Serabutnya tidak boleh. Tapi sebagian para pakar lainnya yang diperkenankan untuk dilindungi untuk praktek adalah yang, makanya saya tulis di sini dibersihkan, dibuang akar serabutnya. Karena kali aja ada yang begitu, ada yang nanti dikira ekstrim kan kalau enggak. Saya terangkan sedikit kenapa seperti itu. Karena ketika kunyit itu dibuang akar serabutnya, menurut mereka komponen-komponen yang tidak berguna yang mengandung tanah dibersihkan. Kemudian juga dia beranggapan biar serabut yang ada itu nanti tertinggal, itu akan menyuburkan tanah, dan ketika ditanami kunyit lagi itu adaptasinya kunyit yang baru
ditanam. Ditanam. Itu lebih cepat karena di situ udah ada banyak serabut terkontaminasi akar, ya. serabut itu. Oke. Itu. Nah, artinya menyuburkan tanah, menjaga tanah agar bisa berkomunikasi lagi dengan tanaman yang baru gitu loh ya. Itu pendapatnya. Itu kata guru saya juga. Pendapat yang kedua dikarenakan kalau seandainya kunyit itu kan obatnya kunyit. Iya. Kalau kemudian kunyit itu dibuang, beberapa komponen lainnya seperti akar serabut itu dibuang, berarti khasiatnya udah berubah dong. Begitu. Ibarat manusia satu tubuh. Kan tubuhnya nggak boleh kakinya dibuang, tangannya dibuang. Gitu tuh argumennya. Lo kalau ini dibuang kan kayak manusia yang dimanfaatkan, tapi dibuang. Nah itu kan semuanya kakinya dibuang, tangannya dibuang, rambutnya dibuang. Jadi dia tegas pendapat. Yeah. Jadi ada khasiat yang hilang kalau memang ini diambil. Jadi sifatnya sudah tidak utuh lagi katanya begitu. Ekstrim juga ya. Yeah. Terjadi perbedaan pendapat bla 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 ya Pak Udu. Karena ujung-ujungnya kalau nanam kunyit kemudian harus diambil semua, itu cara memanennya itu 1 meter. Minimal 50 cm di sekelilingnya gini. Karena kalau ada akarnya harus jangan sampai putus kan. Gitu. Kapan dapat ya? Repot Para juga. petaninya repot banget kan. Sengsara kan. Petani bisa berontak loh ya. Ini gimana ceritanya kok. Jadi satu akar pun ditelusuri, nggak boleh putus itu, ya repot. Nah, makanya yang saya pakai lah dibuang akar serabutnya. Demi gampangnya. Tapi saya ceritakan, karena kalau bagi orang yang punya mazhab tidak dibuang, ya, di Indonesia aman lah ya. Tidak dikecilkan. Tidak dibuang ke hutan. Kalau ini dibuang ke hutan. Kemudian direbus 1 kuku sampai matang. Kalau diiris itu direbus. Kalau diparut cukup diseduh. Makanya tadi saya iris karena kalau mau direbus saya iris. Kalau diparut berarti jahenya juga diparut, nanti tinggal diseduh saja. Bagi orang yang enggak, saya mau parut aja. Diparut jahe, parut kunyit, parut, kemudian diseduh pakai air, kasih jeruk, ya, kemudian kasih madu atau gula batu ya, sesuai selera. Gitu ya. Dan ini umbi kunyit ini sifatnya kelat. Mendinginkan, membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, mencegah penuaan dini, berkhasiat mengendalikan rutubah, mengendalikan cairan dalam tubuh. Dia melancarkan peredaran darah dan membersihkan darah, tapi bukan berarti urusannya dia cuma sama darah, tapi dia juga berkhasiat mengendalikan cairan, ya, menekan sindrom dalam dan melancarkan kencing dan buang air besar. Sifat sejuknya membersihkan panas. Jadi tadi yang ada sumbatan panas tadi, panas lembab yang saya ceritakan di awal, itu dia akan dipadamkan, ya, kemudian diluruhkan. Dan rasa agak pahitnya membersihkan dan mengeluarkan panas yang berlebih. Kemudian menekan energi vital yang berbalik dan mengukuhkan cairan yang ada dalam tubuh. Sehingga seberapapun dia kokoh. Tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang datang dari luar ataupun emosi sehingga keluar. Kencing itu nggak perlu emosi ya. Mengeringkan lembab dan merangsang diare. Tadi kan panas lembab, mengeringkan lembab, menurunkan panas dan memperlancar buang air besar dan buang air kecil. Sedikit pedasnya menyebarkan, membuyarkan, menggerakkan energi vital dan darah, melancarkan darah, energi vital, ekstra energi dan menghilangkan sumbatan. Seperti sumbatan tadi yang saya bahas. Peluru haid, anti radang, mempermudah persalinan pada ibu hamil, ya. Kemudian juga anti radang, peluru angin, antibakteri, memperlancar pengeluaran empedu, jadi memperbagus sistem pencernaan atau metabolisme tubuh, dan pengelat, mencegah penuaan dini, kemudian juga menjaga agar kulit tidak cepat keriput. Lanjut beberapa hal yang gejala-gejala yang muncul. Masih ada waktu? Masih, silakan. Ketika terjadi gangguan urin. Yang pertama bisa jadi dikarenakan awalnya paru panas. Paru-paru yang panas kemudian turun ke bawah, ke kantong kemih dan khusus besar. Gejala yang muncul adalah terengah-engah, yang akut dengan nada yang tinggi. Ya, hembusan udaranya keras. Gitu ya. Terengah-engah dengan nada yang memang orangnya begitu sih. Gitu orangnya. Rasa pahit di mulut, batuk, muntah, darah, dan kadang keluar nanah. Batuk, keluar darah, dan kadang-kadang keluar nanah. Maksud kayak lendir tapi nanah itu. Ya. Kemudian dan bau amis, batuk berlendir, fesesnya kering, fesesnya kuning, lengket, bergumpal, kencingnya itu panas, nunggunya lama, kemudian netes
netes itu aja udah nyeri. Nyeri. Oh, ya. Dan buang air kecilnya sulit. Susah. Ya, udah netes susah. Habis itu kalau udah dicebokin kayaknya masih itu. Karena baru beberapa tetes. Yeah. Jadi di kamar mandi bisa lama. Setengah sampai 1 jam. Yeah. Bahkan seringnya 1 jam bisa. Sampai-sampai katanya ngayalnya kalau tahu begini mendingan toilet duduk gitu ya. Karena sambil duduk nunggu gitu. Kan nunggu capek loh ya. Betul. Iya. Tapi kalau ketika dia bikin kan waktu sehat ya. Ketika sehat dia enggak lah, maunya yang jongkok. Lebih nyaman kita. Duduk enggak enak. Begitu kena gangguan ini, tahu begini toiletnya Pilih yang jongkok. duduk ya. ya. Kata dia sih. Rasa kering di mulut, lubang hidung berkerjap-kerjap ini. Rasa panas di tubuh, demam ringan namun periodik. Tapi tidak naik, tidak turun. Bahkan kadang-kadang terjadi mimisan di siang dan sore hari. Nyeri di dada, nyeri tenggorokan terasa kering dan nafasnya panas keluar dari hidung, makanya dihembuskan dengan kencang. Ketika hembusan hidungnya dinaikin. Gitu dia karena panas kata dia. Nyeri tenggorokan terasa kering, kemudian batuk lendir yang susah dikeluarkan. Dan secara emosi itu depresi juga. Secara psikologi itu dia depresi. Tenggorokan bengkak dan merah, kemudian ternganga. Jadi kemudian depresi. Selain ini, jahe kunyit jeruk nipis, beberapa makanan yang efektif digunakan adalah jamur putih. Ya, dibikin sup, kemudian atau oseng lah ya. Kemudian nangka. Terong itu bisa dipecak pati, bisa dipakai apalah terserah dimasak. Nangka juga. Kemudian lemon, bisa juga air lemon. Kemudian jeruk mandarin, pokoknya jeruk-jeruk lah. Jeruk keprok, jeruk bali, jeruk nipis. Kemudian buahnya lagi pir, perbanyak pir juga memperlancar buang air kecil. Apel itu menguatkan ginjal untuk memperlancar buang air kecil. Minyak zaitun, ya. Ini tadi teman juga udah mengatakan kalau minyak ya, kalau gangguan kencing atau anyang-anyangan minum minyak. Ini secara umum minyak zaitun, ubi jalar, kurma. Kalau dulu ya minyak kelapa ya. Kemudian tomat itu boleh dikukus dulu ya. Kemudian kacang hijau, gula gandum dan gula merah itu juga efektif. Makanya kalau ini dikasih gula merah itu juga bagus. Yeah. Kemudian yang kedua, masih ada. Oke. Yang kedua adalah panas jantung berlebih. Gejala yang muncul selain gangguan buang air kecil tentunya disertai dengan pendarahan di gusi, tangan dan kaki dingin, sulit buang air kecil dan ketika terbuang warnanya urin merah dan sangat kuning dulu. Lebih sangat kuning kemudian merah. Keluar darah dari mulut setelah buang air kecil itu gini, apa yang namanya? Gimana namanya? Bergetar dia. Iya. Soalnya dia nyontainnya begitu. Suruh gimana lagi? Makanya nyantetnya susah ini. Jadi setelah buang air kecil, pokoknya saya kalau habis buang air kecil gini mah. Mengkerek apa ya? Bergetar itu ya. Tapi bukan bergetar yang kejang gitu ya. Spontan itu ya. Gitu. Saya bilang, oh gitu ya. Ini nulisnya gimana saya ya? Ya pokoknya saya tulis aja setelah buang air kecil bergetar gitu ya. Pokoknya ya sendiri tahu lah ya. Kemudian merasa putus asa. Emosi semua kan. Tadi kan saya bilang ada 2 kemungkinan dari luar atau faktor emosi. 7 emosi. Nah ini merasa putus asa. Ya, padahal nggak perlu ya. Rasa panas di tengah telapak tangan. Ada sariawan. Dan orangnya itu kalau yang teman-teman ininya bilang, yang keluarganya bilang sih sembrono, tapi saya nggak tega. Jadi saya nulisnya tidak waspada. Jadi, sama aja. Sama aja. Tidak waspada. Tapi lebih halus dong. Karena ini orangnya ceroboh gitu. Katanya begitu. Kesian banget kayak ceroboh. Jadi kalau menurut saya sih, kemudian diceritakan cerobohnya gimana, gini. Oh, maksudnya tidak waspada itu sih. Kalau ada sesuatu dia tidak waspada. Ya, tidak waspada itu naruh gelas di pinggir, kemudian kesenggol jatuh, itu kan namanya orang dia bilang ceroboh, yang merasa dirugikan kan ceroboh. Saya nggak merasa dirugikan ya, tidak waspada. Ya kurang waspada. Ya. Jadi nyebrang juga begitu gitu ya.
Nyeri, tapi kalau sekarang ada orang nyebrang sambil main HP, bukan ini juga loh ya. Iya, bukan. Kan ada juga yang begitu. Tidak waspada atau kurang waspada. Nyeri saat buang air kecil. Kamu disertai dengan setelah buang air kecil, selesai cebok, kemudian dadanya berdebar. Dada berdebar. Kayak habis mengeluarkan apa gitu ya. Kemudian lidah dan mulutnya luka dan lunak. Iya. Kemudian keluar sperma tanpa mimpi, tidak bisa tidur, tidurnya susah. Iya. Kemudian haus. Jadi ketika dia keluar sperma tapi mimpi enggak. Mimpi enggak. Gitu. Ya. Tapi keluar Aneh, aja. ya. Karena kata istrinya, yang benar. Benar gitu. Gitu ya. Jujur, makanya kan keluar mimpi keluar sperma itu ngapain gitu ya? Iya. Mimpi apa? Karena enggak, saya enggak mimpi, enggak apa. Tidur aja tiba-tiba keluar aja. Saya percaya lah ya. Udah pengakuannya dia, harus percaya dong. Selain ini, jahe, jeruk dan kunyit yang digunakan makanan-makanan yang efektif dengan asparagus, daun pepaya, daun mengkudu, kemudian pare. Ini makanan kesukaan saya semua nih ya. Iya. Ini kemudian jamur hitam, mentimun, bayam, kemudian rebung, kemudian pir tapi kulitnya. Pir kulitnya. Kalau tadi yang pertama pirnya ya. Iya. Kalau ini kulitnya. Kulit. Gak apa-apa, tenang aja. Kemudian pisang. Sekarang pisang lagi bagus tuh, pisang Ambon, pisang hijau. Kemudian stroberi, daun bit, daun mint. Kemudian hati ayam, hati sapi. Iya. Dikit aja kalau hati sapi ya. Hati kambing. Kemudian biji jali yang buat bubur. Iya. Kacang hijau buat bubur. Kemudian korokot tuh buat sayur bening dan minum air garam pada saat mau tidur. Kemudian yang ketiga, masih boleh? Cukup sih. Cukup? Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk saya tanya jawab, saya serahkan pada antum. Silakan. Baik, jazakallah khairan Sensei atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi anyang-anyangan atau gangguan saluran kemih. Nah, ikhwatai Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Bustan di Solok, Sumatera Barat. Pak Bustan di Solok, Sumatera Barat. Silakan Pak. Begini Ustaz atau Pak Sensei. Sensei. Ya. Saya ini penderita penyakit hepatitis yang bawaannya lesu aja Ustaz. Jadi kurang segar badan. Jadi apa obat yang harus saya konsumsi? Masih Sekarang lagi konsumsi apa, Pak? Hah? Sekarang lagi mengkonsumsi apa dari dokter? Obat kurkuma. Nah, kemudian Dari dokter. Yang dari dokter. Yang dari dokter kurkuma yang sudah jadi itu. Oh. Dari jadi tablet, pil. Oh, itu terus. Terus ada lagi Pak? Kemudian vitamin B kompleks. Nah, kemudian karena ada darah tinggi, tensi, dikasih amlodipin. Amlodipin. Ya, berarti ada 3 macam ya obat yang masih dikonsumsi. Diminum berapa kali sehari, Pak? Ada yang 2 kali, ada 1 kali. Oh. Cukup? Kemudian yang saya mohon dengan obat dari Sensei ini, namanya kalau ada suplemen yang telah jadi gitu, untuk menambah bilang lesu ini lemas gitu ya Pak ya. Ya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Bapak. Kalau ada bisa tolong dikasih alamatnya Ustaz untuk ngirim obat semuanya. Baik, ditunggu jawaban dari Sensei Bapak. Nah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar ya. Jadi sakit kemudian datang ke dokter. Nah, saya ingin jelaskan tentang kurkuma tadi. Iya. Jadi dokter memberi kurkuma itu ada, kalau nggak, itu penelitian terakhir kurkuma itu dari Jepang yang meneliti tentang gugus kurkuminoid temulawak. Iya. Ya, dan biasanya yang disebut kurkuma untuk obat hepatitis itu biasanya diambil dari kandungan kimiawi dari
temulawak atau Curcuma santoriza. Ya, tapi bisa jadi yang kedua ya ini kunyit, karena kunyit juga dikasih nama Curcuma domestica atau Curcuma longa. Jadi sama-sama karena kandungan kunyit juga sebagian besar kurkuma. Sementara temulawak juga kandungan sebagian besarnya adalah kurkuma dan santoriza. Santoriza itu santorizol, kandungan santorizol. Di pembahasan tentang di bagian biofarmasi itu biasanya ada ketika anak-anak farmasi baru masuk di semester pertama dan kedua itu pembahasan biofarmasi itu masih ada tentang kurkuma dan sebagainya. Dan itu juga disebutkan di beberapa buku-buku besar yang terbitan lama. Tahun 1912 bukunya Nyonya Kloppenburg, kemudian 1919 tahun 1919 maksudnya bukunya Kahine, atau tahun 1800-an bukunya Rumpius, atau buku-buku yang paling baru, yang baru-baru kayak bukunya yang dari farmasi dari medis ya, kayak bukunya Dr. Seno Sastroamijoyo, obat asli Indonesia, yang sekarang gedungnya dibikin untuk nama gedung di Salemba. Itu obat asli Indonesia, itu juga ada pembahasan tentang temulawak dan kunyit, kurkuminnya, seperti yang Bapak tadi sampaikan, kurkuminnya. Dan dulu tahun berapa? 2013-an apa 2011 saya pernah mengikuti seminar purna tugas dari Prof. Suparjan UGM, dia pembahasan tentang kurkumin. Beliau peneliti kurkumin tapi dari kunyit. Kalau peneliti kurkumin dari temulawak itu di Jawa Barat Prof. Sidik Apoteker dari Unpad. Kalau yang kurkuminnya kunyit itu dari UGM. Kalau di Indonesianya ya, Prof. Suparjan. Ya. Ini yang biasanya digunakan untuk itu. Jadi sudah cukup, iya kan? Kemudian ada obat dari dokter dan sebagainya, dan gugus kurkuminoid itu kandungan kimia kurkumin kemudian diambil masih bisa selaras dengan obat-obatan kimia yang karena semuanya dari dokter semuanya. Tapi ketika temulawak satu utuh, bukan diambil kurkuminnya saja atau santorizolnya saja atau kunyit utuh, tidak diambil kurkuminnya saja atau kandungan yang lainnya. Itu kata BPOM di tahun 80-an, bahkan sampai tahun 2000-an yang digunakan, dalil yang digunakan untuk menjadi pasal penjerat jamu sasetan yang mengandung BKO, bahan kimia obat. Yakni parasetamol kalau ketemu dengan kurkumin, kunyit maupun temulawak itu jadi racun. Tapi kunyit temulawak maksudnya. Ketemunya kurkumin yang masih ada di kunyit atau kurkumin yang masih ada di temulawak. Itu ketemu dengan obat kimia, entah itu parasetamol, entah itu tadi obat darah tinggi, entah itu obat kolesterol, entah itu obat asam urat, phenylbutazone, lufurinol, atau parasetamol yang paling gampang atau bahkan yang obat tidur apa itu CTM. Itu juga akan bisa menyebabkan menjadi racun kalau kurkuminnya masih di kunyit, kurkuminnya masih di temulawak. Tapi kalau dia sudah dikeluarkan karena tidak ada kandungan lain, ternyata Bapak yang seperti Bapak katakan tadi, dari dokter Bapak menggunakan kurkumin, ternyata bisa dipakai bersama dengan obat darah tinggi gitu kan. Berarti kan kesimpulannya ketika masih di kunyit nggak boleh kan, nggak boleh ketemu, karena berdasarkan laporan dari BPOM menyatakan seperti itu, nggak boleh ketemu. Tapi ketika dokter menggunakan, berarti kan ketika kurkumin tadi udah dilepaskan dari kunyit atau kurkumin tadi udah dilepaskan dari temulawak, berarti boleh ketemu kan. Jadinya kimia juga kan. Dan itu Bapak yang ditempuh, ya benar, udah Bapak udah. Saya menghindari seseorang itu ketika mengkonsumsi bahan kimia itu ketemu dengan obat alami secara utuh, ya kan? Lagian obat liver juga kunyit temulawak dan itu kurkumin. Dan Bapak udah mengkonsumsi kurkumin. Ya, jadi teruskan saja. Kita tidak
tentunya Bapak masih dalam pengawasan pengobatan, tidak boleh dicampur-campur. Nanti akan menjadi racun. Ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang ada di Solok atau Sumatera Barat. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Ya, silakan. Halo. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ibu Sri di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, qadarullah sudah kurang lebih 3 bulan suami saya kayak anyang-anyangan. Kadang tiap 15 menit kencing, tapi keluarnya sedikit atau tidak tuntas. Kadang kalau lagi kerja ditahan dan akhirnya pinggang yang panas. Kadang yang panas pinggang kiri, kadang yang kanan juga. Ini apa boleh minum cuka apel? Kemudian tadi saya lihat resep dari Sensei, misalnya minum jahe, jeruk nipis, kunyit yang direbus. Apa boleh dikonsumsi setiap hari, Sensei? Qadarullah. Suami juga kalau minum yang asam-asam, lambung juga sakit. Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Jadi secara umum iya. Artinya kan keluhan tadi sesuai dengan yang lagi dibahas. Kemudian bagaimana kalau lambungnya tidak tahan terhadap asam tapi tahan terhadap kunyit dan jahe? Begitu saja. Iya kan? Sesuai yang tahan saja. Sesuai yang tahan saja. Oh, ini jeruknya nggak terlalu tahan. Dicoba sedikit beberapa tetes. Dalam 1 gelas. Kan nggak terlalu asam lah ya. Tapi kalau tetap saja nggak tahan, ini berarti tanpa jeruk. Asam. Tanpa jeruk ya. Boleh menggunakan jahe, kunyitnya dibanyakin, jahenya disedikitin. Berarti 1:2, kunyitnya 2, jahenya 1. Ya. Kecuali ketika ada tambahan jeruk nipis, maka kunyit dengan jahe banyak jahenya. Kalau tidak dikasih jeruk nipis, berarti jahenya dikurangi karena dia bersifat panas. Kemudian kunyitnya dibanyakin. Ya. Itu. Dan kunyit juga efektif buat lambung. Ya, terus jangan nahan kencing. Memang ada istifrog, pengosongan tubuh yang memang menuntut. Di antaranya ya yang seringnya diabaikan itu adalah buang air kecil. Dan kata Imam Suyuti kalau seseorang itu buang air kecil itu ditahan, itu cairannya kan bisa naik, bahkan bisa merusak organ lain seperti ginjal dan seterusnya. Ya, jadi diusahakan untuk tidak menahan. Kadang-kadang orang yang nggak mau nahan adalah BAB kan, buang air besar. Kalau buang air besar, wah dulu nggak tahan. Tapi kalau kencing, kadang masih duduk, masih ditahan dia. Harusnya, saya itu sama harusnya kan, sama-sama buang. Betul. Ya kan, sama-sama istifrog, sama-sama harus dikosongkan. Kata Ibnu Qayyim, darah pun diambil ketika dia bergejolak. Oh, ini masih bisa ditahan, jangan. Nah, ini biasanya yang jadi sasaran utama itu yang paling tidak diperhatikan adalah kencing, karena kencing itu masih bisa ditahan. Betul. Kadang-kadang sejam masih bisa nahan, ya tahan. Kalau BAB kan nggak bisa. Nggak bisa. Iya, rata-rata orang itu nggak bisa. Beberapa orang itu nggak bisa. Oh, nggak tahan ini udah. Apalagi kalau mencret pagi udah nggak bisa nahan ya. Ya. Dan ini yang biasanya tidak disepelekan. Kalau BAB ada kelonggaran orang, oh ya udah karena kebelet. Tapi kalau kencing, tahan dulu sebentar. Ini yang harusnya sama-sama buang kotoran, berarti sama-sama jangan ditahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lain dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Sri yang ada di Tangerang. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Silakan. Sudah masuk? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana dari Abdu, Sensei, di Jakarta Timur. Pak Abdu di Jakarta Timur. Silakan Pak Abdu. Gini, Sensei, saya usianya 45 tahun, Sensei. Menderita pengapuran tipe 2, Sensei.
Ya. Kemarin lututnya itu bengkak sensei. Bengkak, terus dibawa ke UGD, dikasih obat apa ya, obat Penghilang bengkak, nyeri. Iya, penghilang nyeri itu sensei. Iya. Alhamdulillah alhamdulillah sembuh. Tapi setiap 1 bulan kemudiannya timbul lagi itu sensei gitu. Bengkak lagi sensei. Iya. Apakah ada obat-obatnya itu sensei? Cukup? Baik, itu saja Pak. Iya, makasih sensei. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Dalam kaidah pengobatan yang disebutkan oleh Imam Al-Muqayyim ada 3. Yang pertama adalah hifdzus shihah, merawat kesehatan. Mengkonsumsi apa-apa yang memang dibutuhkan untuk gerak tubuh. Ya. Seperti makan kita makan apa yang dibutuhkan di dalam makan. Kita minum karena sesuai dengan kebutuhan kita minum. Ya, jadi tidak harus minum itu harus minuman A, minuman B, ya enggak. Kebutuhan kita itu air. Begitu pula dengan makan, kebutuhan kita itu makan. Tidak harus kali ini kita harus makan ini, makan itu. Gitu ya. Ini merawat namanya. Yang kedua, al-himya dan mudi, menjaga diri dari perkara-perkara atau materi-materi. Mudi kan madah tuh, jamak dari madah. Materi-materi yang apabila kita konsumsi akan mengakibatkan sakit. Nah, sebenarnya obatnya udah cocok tuh, udah dapat obatnya. Ketika tadi bengkak, nyeri, kemudian datang ke dokter, kemudian dikasih obat, hilang. Ya. Ya kan? Sebulan lagi kambuh. Betul. Nah, jadi yang jadi berarti kan sebagaimana pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya pengobatan itu ada 2, al-himya dan dawa. Mencegah pantangan berpantang dengan obat. Jadi, dan kata beliau rahimahullah, ketika seseorang itu memiliki dawa, memiliki obat, dia tetap butuh pantangan. Ya. Tapi kalau dia sudah punya al-himyah, punya pantangan, dan dia berpantang dengan itu, dia sudah tidak butuh obat. Karena nggak akan kambuh kan. Iya. Dan Bapak harus perhatikan penuh. Apa sih yang menyebabkan saya kambuh lagi? Iya. Gitu kan? Apakah angin? Ya kan? Apakah makanan, minuman? Ya hindari itu. Apakah emosi? Ya hindari itu. Jadi kita menghindari entah itu makanan, minuman, atau pola hidup, gerak diamnya, kemudian berpantang dalam hal emosi, apa karena pas lagi apa, marah, sedih, khawatir, cemas, takut, apa ya? Kalau emosi apa? Enggak, saya enggak. Kalau emosi enggak ada masalah, enggak nyeri. Angin? Enggak, saya kena angin juga enggak. Berarti makanan. Iya kan? Berpantang terhadap perhatikan terhadap makanan yang ada. Dan al-himya anil mudi itu tidak ada satu ulama atau pengobat klasik pun yang merinci tentang permasalahan itu. Kenapa? Karena masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang itu sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Dan orang itu berbeda. Makannya berbeda, emosinya berbeda. Makanya al-himyahnya, pantangannya beda. Seharusnya orang itu sendiri yang tahu pantangannya dia. Karena kadang-kadang orang ada yang, saya kalau makan udang gatal. Kan tahu dia berarti. Benar. Tapi waktu itu ada udang saya makan karena enak. Nah, itu kan tahu sendiri sebenarnya. Saya kalau makan coklat sesek. Gitu. Ada yang begitu. Tapi itu kan enak. Nah, yang gak ada masalah kan. Saya kalau makan bayam, kangkung, atau jeruan, atau kikil lah, itu asam urat naik. Tapi kayaknya gimana ya? Ya gimana gitu. Jadi masing-masing orang itu tahu. Tidak usah kemudian, makanya al-himyah itu tidak diajari. Ya, makanya ketika saya Musalun Nasr mengatakan hibdusia saya tahu. Adapun al-himyah saya nggak tahu. Kenapa? Ya beliau orang Yordan datang ke sini, ya al-himyahnya orang sini nggak tahu lah. Karena Anda yang harus tahu. Masing-masing orang itu harus tahu. Jadi semua ada ciri-cirinya. Ada, maksudnya hibdusihah itu ada ciri-cirinya, tapi ada kaidah-kaidahnya. Ya, kayak isim fi'il. Tapi harf harus
dihafal itu. Betul. Ada yang harus dihafal, nggak bisa. Ini masih sendiri, masing-masing sendiri. Saya hafal ini, harus mengetahui kondisi pribadi. Saya kalau makan ini kok kembung, saya kalau makan ini kok kayak tadi kan penanya, suami saya tidak tahan terhadap asam, jempol. Berarti dia tahu, dan jangan makan asam, selesai. Dan Bapak itu sudah menemukan obat yang tepat sebenarnya tadi, sudah disampaikan. Ya kalau sudah dapat ya udah, tinggal dipakai, nanti tinggal diperhatikan apa sih yang membuat Bapak kambuh. Itu yang dihindari. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Abu Amar, tidak disebutkan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, akhir-akhir ini persendian siku, jari-jari tangan serta lutut saya sering merasa nyeri dan sakit, dan kalau duduk bersila suka berasa sakit juga dan kram. Usia 52 tahun, mohon solusinya sensei. Ya. Syukur. Ini tanggal berapa nih ya? Sekarang tanggal 29 Oktober. Masuk musim dingin kedua. Dari sisi kesehatan, kalau tidak diperhatikan pola hidupnya, maka banyak penyakit yang dialami seperti rematik, nyeri sendi, gangguan tulang, persendian, tulang, kemudian telinga, kemudian rambut, mata silau, ya, kemudian gigi, dan bisa juga gangguan jantung, yang berkaitan dengan panas jantung yang kurang, atau bisa jadi kencing manis, gangguan ginjal, dan dapat pula terkena penyakit kelamin. Dan pada wanita, contohnya pada wanita seperti keputihan, kanker rahim atau gangguan rahim yang lainnya. Jadi saya baru-baru ini, ya memang baru-baru ini, memang belakangan ini baru. Artinya dari saat angin itu dari barat laut ke arah tenggara, angin itu dingin, kemudian menyerang jantung dan menyerang ginjal dan seterusnya. Itu yang saya sampaikan tadi. Maka biasanya seorang pengobat itu ketika jaga-jaga di sanggarnya, sanggar pengobatannya, itu biasanya jaga-jaga juga sesuai dengan musim. Wah, ini musim ini saya harus yang disediakan obat ini. Musim ini artinya diperbanyak obat ini. Karena nanti akan banyak orang yang akan seperti itu, nyari sendi tadi. Nah, tadi loh yang seperti yang saya sampaikan tadi, kunyit itu menghilangkan rasa nyeri, kemudian mencegah penuaan dini, kemudian jahe memperlancar peredaran darah, dan ini juga efektif digunakan untuk itu. Kalau seandainya tidak mau memakai jeruk nipis, bisa diganti dengan daun salam 3 lembar. Daun salam. Kunyit seperti tadi, jahe seperti tadi, kemudian jeruk nipisnya diganti dengan daun salam 3 lembar. Ya, itu kalau nyerinya tidak terasa panas. Tapi kalau nyerinya tidak terasa panas, tetap pakai jeruk nipis. Tapi kalau nyeri dingin, maka bolehlah menggunakan 3 lembar daun salam. Maksudnya kalau kena angin, pas kena cuaca dingin nyeri, ganti dengan daun salam. Tapi kalau nyerinya kayak bengkak panas, itu boleh masih pakai jeruk nipis, diminum mau tidur maksimal 2 kali, bangun tidur mau tidur, minimal mau tidur saja. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali seorang akhwat di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, saya memiliki keluhan keputihan berwarna disertai gatal. Dan setelah berhubungan, badan terasa, maksudnya setelah berhubungan terasa perih ketika cebok. Saya periksa ke bidan, kata bidan ada radang di mulut rahim. Bagaimana cara mengatasinya sensei, dan makanan apa yang dapat menghilangkan keputihan? Dan apakah ada makanan-makanan yang dapat memicu keputihan? Jika dari kebersihan, insya Allah saya sudah melakukan tahap-tahapan dengan tetap saja keputihan yang tidak normal ini masih ada. Syukron. Ya. Biasanya kalau yang dianjurkan itu pada orang keputihan ketika
habis buang air kecil, ceboknya itu ke belakang kan, bukan ditarik ke depan, tapi ditarik ke belakang. Ya. Dan usahakan menggunakan bawa air sendiri. Kalau misalkan ke terminal atau ke tempat-tempat umum, karena kita nggak tahu tempat umum itu seperti apa. Kalau ini bagi orang-orang yang keputihan, banyak obat keputihan yang digunakan. Ya, di antaranya kadang ada orang yang menggunakan daun sirih, digunakan buat cebokan, direbus digunakan buat cebokan. Ada kalanya orang menggunakan kulit delima. Kulit delima separuh kemudian direbus, ya, dengan air 1 gelas kemudian diminum. Ada kalanya juga menggunakan kunyit, 1 ibu jari kunyit yang tadi kayak seperti saya tadi gunakan, yang umbinya. Kemudian diparut, ditambah dengan asam secukupnya atau 2 lah. Kemudian dikasih gula jawa secukupnya, kemudian direbus, kemudian diminum. Atau ada kalanya menggunakan 5 kuntum bunga cempaka ditambah dengan 1 genggam daun beluntas, kemudian ditambah dengan 1 jari kunyit. Kalau keputihannya warnanya putih, maka yang digunakan rimpangnya. Kalau yang keputihannya warnanya kuning, yang digunakan umbinya, seperti yang saya tadi pakai, ya. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, berikan 10 menit. Kemudian setelah 10 menit angkat, kemudian minum. Lakukan minum pagi dan sore. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Slamet Waluyo di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan apakah minum air panas yang dicampur dengan air dingin sehingga menjadi hangat, ini apakah bisa menyebabkan anyang-anyangan juga? Kalau memang betul, ini apa solusinya, Sensei? Jazakallah khairan. Enggak sih, karena banyak sekali orang yang menggunakan itu dan gak anyang-anyangan. Benar. Ya kan? Ya. Artinya termasuk saya dan keluarga juga ketika kadang orang pakai dispenser ya, nggak mungkin dia pakai panas semua kan. Ketika makan pasti air dingin, kasih yang panas. Air panas, ya kan. Tapi biasanya ada orang yang mengatakan setelah minum air dingin, kemudian minum air panas, atau sebaliknya, setelah minum air panas, minum loh ya, bukan dicampur, bukan. Ini segelas minum air dingin, habis itu minum air panas. Ada yang bilang begitu. Apakah ini mitos atau fakta? Ya, kita mau bilang mitos, ada yang terjadi. Kita mau bilang fakta, nggak semuanya terjadi. Betul. Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya sebab-sebab itu yang seperti saya katakan tadi, yang saya ceritakan, bisa jadi panas lembab, bisa jadi energi vital, bisa jadi dari ginjalnya, itu ya. Makanya ya itu sebenarnya mewakili sih kalimat dingin dan panas itu kan mewakili dengan energi panas dan lembab. Kayaknya mewakili, kesannya itu mewakili kaidah tersebut. Ya, tapi yang dimaksud adalah yang di dalam, bukan yang ini baru kita campur. Panasnya itu energi, lembabnya itu air gitu ya. Kemudian diminum panas lembab mengakibatkan ini kan baru di perut atas, belum turun ke bawah. Ya kan? Jadi jadi panas lembab itu udah ada di kantong kemih. Sekarang ini ada di kantong kemih gitu loh. Bukan kita nyampur kemudian ini air itu sifatnya lembab. Kalau airnya panas berarti panas lembab. Berarti kalau diminum kumpulan minum panas lembab, berarti kan menyebabkan anyang-anyang. Enggak, bukan begitu. Tapi yang sudah terkumpul memang di dalam, baik dikarenakan emosi yang saya katakan tadi, atau baik dikarenakan makanan, mencampur makanan, bahkan termasuk kayak makanan berlemak kan panas. Kayak gitu maksudnya. Ya. Secara umum kalau memang tidak ada masalah, tidak ada keluhan lain, hanya anyang-anyang saja, banyak minum. Ya. Minum air putih 5 gelas saja habis anyang-anyangan udah kelar. Kalau anyang-anyangan saja, hanya sekedar tidak ada gangguan kencing. Ini kan anyang-anyang gangguan kencing kalau sekarang temanya anyang-anyangan dan gangguan kencing. Kalau anyang-anyangan saja
tanpa ada gangguan kencing, artinya kemudian tidak muncul gejala yang lainnya, minum aja air 5 gelas. Ya, langsung tuntas kencing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, dan itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Sensei. Saya kasih tambahan satu karena tadi baru mengupas dua hal. Ini yang kaitannya langsung tadi seperti yang saya bahas. Gangguan urin dikarenakan lembab panas. Ya kan? Karena tadi kan paru panas, jantung panas, kadang lembab panas. Gejala yang muncul adalah rasa panas dan gatal di daerah organ genital, atau rasa terbakar di anus, rasa terbakar saat buang air kecil, panas saat buang air kecil. Nah, pas natas tas aja panas, diare dengan feses yang keras, fesesnya merah kekuningan, keruh dan baunya tidak sedap. Adanya pembengkakan di kaki, keringat berlebih, merasa putus asa, bukan emosi semua tuh. Kemudian merasa nyeri dan gatal secara frekuen di vulva, penyakit disertai dengan penyakit kuning, demam yang rendah, semua sendi nyeri di anggota tubuh dan bengkak dengan rasa yang berat. Persendian, nyeri dan bengkak. Kemudian juga adanya kelumpuhan pada otot, keringat di tangan dan kaki, kemudian kepala, urinnya sedikit dan merah, urinnya tertahan, nggak bisa keluar, urin yang sedikit dan keruh, aliran urinnya pendek dan memerah. Kemudian pada pengamatan lidah, badan lidahnya bengkak dan selalu haus. Selain ini, jahe, jeruk nipis dan kunyit yang bisa digunakan makanan efektif adalah ikan gurame, kacang merah, jali, oregano, benih kedelai. Bisa juga toge, bisa juga tempe, pare, daun mengkudu, daun pepaya, jamur hitam, rebung, bayam, mentimun, garam, stroberi, pisang, daun bit, kacang hijau, krokot, dan daun mint. Pada prinsipnya, makanya kadang ada yang bertanya, kenapa kalau sudah ke dokter itu tidak diberikan resep? Karena Allah yang turunkan penyakit, kalau yang turunkan obatnya. Kalau seseorang sudah berobat ke dokter, sudah mengambil langkah untuk berobat, itu sudah benar. Kenapa saya harus meralat? Kalau saya meralat berarti ada salah, gitu kan? Ya kan? Oh, saya kasih ini, berarti kan yang lama salah. Iya kan? Berobat itu yang menyembuhkan Allah. Sementara dokter dan pengobat itu sebagai perantara, hanya memberikan obat. Wasilah katanya ya, memberikan obat. Ya sudah dapat obat. Iya kan? Sembuh tidak urusan Allah kan? Sudah, mau dokter mau siapa. Masa kita, jangan pakai itu, pakai yang ini saja. Ini dijamin Allah akan menyembuhkan dengan ini. Enggak begitu dong. Ya, makanya kalau sudah berobat ya sudah. Ya. Saya tidak memberikan resep bukan berarti kenapa? Ya bukan, enggak kenapa-kenapa. Emang sudah dapat. Oh gimana? Iya kan? Lah yang bertanya kemudian belum dapat, itu baru dikasih. Udah dapat masa dikasih double dong. Double kalau sembako. Kalau makanan gak ada masalah, double. Kalau obat kan bisa jadi racun. Itu sebabnya kita kadang ada beberapa pendengar yang kemudian menanyakan, kenapa kok setiap kali sudah dapat obat dari dokter itu tidak diberikan? Karena saya tahu kesembuhan dari Allah, bukan dari saya. Dan tugas pengobat mau barat mau timur hanya memberikan obat. Kalau sudah dapat ya sudah. Tidak ada lagi kewajiban kita untuk memberikan. Ya cocok nggak cocok kan kita nggak tahu. Ya kita tidak bisa mengganti. Ya mengganti yang lama dengan yang baru. Kecuali kita beranggapan yang lama salah. Lah yang kan salahnya di mana? Udah berobat resmi, pakai ilmiah, iya kan? Ya udah dapat kan gitu. Jadi saya sampaikan yang belum dapat baru kita kasih resep, yang sudah dapat maka alhamdulillah. Ya kita juga cuma mendoakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Karena kesembuhan dari Allah bukan dari manusia itu sendiri. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bil taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua.
Demikian ikhwata Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kilapan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.